Soalnya koordinator lapangan untuk acara agenda aksi tanggal 5 ini banyak sekali karena akan diikuti oleh kurang lebih 180 relawan 01 dan 03 plus dengan perwakilan daripada mahasiswa, serikat pekerja, serikat buruh yang kemarin tidak ikutan mendukung urusan capres-capres gitu kan, artinya yang golput. Namun mereka melihat situasi kondisi di tanah air saat ini, menyaksikan bahwa demokrasi Indonesia sedang terancam. Jadi aksi ini sekaligus menyelamatkan daripada demokrasi kita yang sudah terlalu campur tangan. Presiden Republik Indonesia ini sudah terlalu jauh mencampuri urusan demokrasi kita, sehingga nyaris semua lembaga itu sudah makin ngawur dan ngaco aja. Ya kan, di MK ada pamannya, di KPU bermasalah, ya kan, di sebagian di legislatif juga bermasalah. Maka dari itu kita akan mendesak, daripada tuntunan teman-teman ini akan mendesak kepada DPR RI untuk segera menggelar hak angket. Yang kedua adalah menolak Pilpres curang 2024 karena terindikasi terjadi intervensi kekuasaan yang berlebihan sehingga mengakal-ngakali rakyat Indonesia untuk memenangkan paslon 02 tentunya yang mendapatkan ini paling banyak, ya kan. Dan kemudian juga ada penggunaan daripada aparatur negara maupun aparat penegak hukum negara kita, sehingga campur tangan kekuasaan sangat kental sekali dalam Pilpres 2024. Dan ini juga terbukti hasil survei LSI bahwa 56% data daripada penerima bansos itu diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Kemudian daripada itu, tragedi pemilu 2024 ini, itu jumlah petugas pemilu 2024 yang meninggal dunia terdiri atas petugas KPPS 51 orang, Linmas 18 orang, saksi 9 orang, Badan Pengawas Pemilu 6 orang, panitia pemungutan suara 2 orang, petugas lainnya 8 orang. Ini jika ditotal sudah hampir sekitar 100 orang. Nah, ini belum lagi ditambah yang masuk rumah sakit. Dan pemilu ini tentu saja, kenapa? Akibat pemilu Pilpres dan Pileg ini dilakukan secara serentak. Jadi sangat butuh kekuatan stamina yang cukup. Nah, itu yang ternyata sampai hari masih mengerti. Jadi ini benar-benar sudah korban nyawa, rakyat Indonesia korban perasaan, ada yang air mata, ada korban darah. Nah, hasilnya diacak-acak oleh KPU. Ini tentunya yang membuat kesel rakyat Indonesia hari ini. Jadi kepada seluruh Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, ayo kita sukseskan aksi unjuk rasa tanggal 5 Maret bersama dengan gerakan rakyat tolak Pilpres curang, yang tentu saja dengan tujuan utamanya selamatkan demokrasi dan menjaga konstitusi kita yang sudah hari ini diinjak-injak oleh rezim Jokowi dan tidak dapat dibiarkan lagi. Dampak dari itu semua tambah lagi hari ini harga beras, harga sembako mulai melambung tinggi. Ini makin memperberat rakyat Indonesia dalam hal daya beli mereka, sehingga seperti kita lihat kemarin yang viral di beberapa ini, ada seorang nenek yang sudah 2 hari nggak makan, akhirnya makan daun singkong saja. Ini luar biasa sekali. Jadi pengorbanan rakyat ini yang sudah berkorban jiwa dan raganya untuk mensukseskan pemilu ternyata harus mati di tangan KPU dan Bawaslu-nya yang mandul. Ini maka itu kita tuntut juga agar seluruh komisioner KPU periode 2020-2027 yang diketuai oleh Hasyim Asyari itu harus segera diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah beberapa kali melanggar kode etik. Ditambah dengan Bawaslu juga ini kan nggak bisa ngapa-ngapain, tidak tegas dalam menyikapi persoalan pelanggaran pemilu. Maka dari itu kepada seluruh Indonesia, ayo bersatu, hanya dengan persatuan rakyatlah demokrasi kita ini akan terjaga. Kita mampu selamatkan demokrasi kita ini dengan persatuan rakyat dan menjaga konstitusi kita ini dengan persatuan rakyat. Jadi
saya dalam kesempatan ini saya mengundang kepada seluruh pihak, pada seluruh elemen-elemen rakyat yang merasa terpanggil melihat kondisi demokrasi kita yang sudah makin brutal, ugal-ugalan dan amburadul ini. Ayo kita sama-sama, mari kita selamatkan demokrasi kita dan kita menjaga konstitusi kita. Itu saja, jangan lupa hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 10 pagi mulai titik kumpul di flyover Senayan. Ya itu ya, sampai ketemu lagi. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hidup rakyat, hidup buruh, dan kepada kaum buruh, ayolah kalian lahir daripada proses demokrasi, ya kan? Maka dari itu diwajibkan dan seharusnya bagi serikat pekerja, serikat buruh yang tahu diri, Anda itu lahir dari sebuah proses demokrasi. Jadi sudah seharusnya ketika demokrasi kita terancam, kita semua harus menjaga itu. Demikian dari saya. Dan itu tadi bahwa pelaksanaan aksi tanggal 5 Maret sudah diberhentikan secara resmi ke Mabes Polri, maka aksi ini sudah sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jakarta.